Selamat sore Bapak Ibu SMP Yosudarso Metro. Selamat sore. Mohon izin Bu Iin selaku Kepala Sekolah, saya mohon izin untuk melakukan diseminasi terkait dengan leading resiliency yang saya dapatkan dari Scholarship Leaders School yang saya pelajari selama di SLW dengan misi aku. Di sini saya akan berbagi terkait dengan leading resiliency, yaitu terkait dengan kepemimpinan yang tangguh. Ya, kepemimpinan di sini maksudnya yang tangguh itu bukan tangguh kuat secara fisik ya Bapak Ibu, tetapi kepemimpinan yang tangguh itu bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga kelenturan. Seorang pemimpin yang tangguh mampu beradaptasi dengan perubahan, menghadapi tantangan dengan ketenangan, dan mengilhami orang-orang untuk mencapai tujuan. Di sini maksudnya itu adalah kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menjawab tantangan yang ada di era 21 terkait kebutuhan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Gitu. Dan dimaksud tentu di sini adalah kita harus mampu menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan dunia zaman saat ini. Pentingnya ketangguhan dalam kepemimpinan. Menghadapi tantangan, yang pertama adalah menghadapi tantangan. Sebagai pemimpin, kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang muncul. Ketangguhan memungkinkan kita untuk tetap tenang dan fokus saat menghadapi situasi sulit. Jadi di sini kita ketika menghadapi tantangan, kita dituntut harus tetap tenang dan fokus. Biasanya kan kita tidak menang ya Bapak Ibu ya. Ketika kita pada posisi sulit, pasti kita itu ada rasa grogi atau bahkan takut atau apa gitu ya. Nah di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita harus tetap tenang dan fokus. Itu bahwa menunjukkan bahwa kedewasaan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu ada. Next. Selanjutnya mencapai keberhasilan. Dengan memiliki ketangguhan, pemimpin dapat menjadi teladan bagi timnya dalam dan memotivasi mereka untuk tetap bersemangat dalam menghadapi kendala dan hambatan. Yaitu kita tetap dalam suatu institusi kita, lembaga pendidikan pasti mempunyai visi dan tujuan. Yang jelas pasti punya tujuan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita tetap sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu harus bisa memotivasi diri sendiri maupun peserta didik, rekan kerja, orang-orang yang di sekitar kita supaya bersemangat dalam melakukan aktivitasnya, supaya kita menghantarkan anak didik kita pada tujuan yang ingin dicapai. Memotivasi tim yang ketiga itu yaitu ketangguhan memungkinkan pemimpin untuk bangkit kembali dari kegagalan dan terus berjuang menuju kesuksesan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Jadi memang suatu motivasi itu tetap kita butuhkan. Satu sama lain, karena kita satu lingkungan, satu tim, satu visi dan misi bahkan ya, maka kita tetap harus saling motivasi satu sama lain. Next. Kemudian membangun kepercayaan diri. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Yang pertama di sini adalah tubuh tetap tegak. Dalam arti kita pastinya sehat ya, sehat. Kemudian secara fisik sehat, kemudian secara mental kita juga siap. Begitu. Berdiri dengan tetap dan pandangan yang terarah memberikan kesan percaya diri yang kuat. Hal ini membantu kita tampil lebih kompeten dan meyakinkan. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus siap secara mental maupun fisik maupun kita secara pandangan. Ketika kita dilihat oleh peserta didik kita itu kita tuh yakin bahwa oh memang itu Bapak Ibu guru saya tuh memang bagus. Next. Kemudian yang tidak kalah penting adalah senyuman yang cerah. Jangan lupa Bapak Ibu kita harus tetap senyum. Jadi ketika kita menghadapi siswa, ketemu siswa di kelas, kita tetap harus memberikan senyum apapun kondisinya. Senyum yang tulus dan bersinar menunjukkan keyakinan dalam diri. Ini adalah bahasa tubuh yang dapat membantu membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang lain. Jadi kapanpun, dimanapun, walaupun suasana hati kita lagi nggak baik, nggak bagus, tetap harus tersenyum supaya anak didik kita tidak takut. Next. Wani.
Jadi anak didik kita ketika bertemu dengan kita jika lebih semangatnya, oh bapak ibu saya tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya, kelihatan fresh, seger dan wangi, pasti anak didik kita lebih semangat lagi. Next. Kemudian bagaimana cara mengelola stres dan tekanan? Kita tidak bisa memungkiri, kita di sekolah pernah tidak bapak ibu mengalami stres? Stres menghadapi murid. Murid itu kan unik ya, berbagai karakter ada gitu. Jadi saya yakin kita semua pernah menghadapi stres, entah itu stres karena faktor eksternal ataupun internnya. Intern mungkin karena kita rasa capek atau apa gitu ya. Tetapi yang paling utama di sini kita bagaimana cara mengelola stres itu supaya kita tetap bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yaitu yang pertama itu kenali sumber stres dulu. Jadi kita harus mengenali dulu bagaimana supaya stres yang kita hadapi saat ini itu bisa terurai. Yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan stres dalam pekerjaan kita. Hal ini akan membantu kita mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelolanya. Jadi kita tetap perlu ketika kita saat posisi yang stres, kita tuh tetap refleksi diri sebenarnya. Kita merefleksikan diri sebenarnya permasalahan apa yang ada saat ini yang membuat saya stres, tetap harus kita gali. Dari situ baru nanti kita menemukan solusi. Next. Selanjutnya praktikkan manajemen waktu dengan merencanakan dan memprioritaskan tugas-tugas yang dengan baik. Kita dapat mengurangi beban kerja yang berlebihan dan mencegah kelebihan komitmen. Di sini ketika kita sudah stres, terkadang kan kita terlena dengan pikiran kita sendiri, dengan waktu kita sendiri. Nah, di sini kita dituntut yang kedua harus bisa manajemen waktu. Tetap jadi kita harus punya poin-poin Bapak Ibu. Misalkan prioritas jam segini sampai segini saya harus ngapain, saya harus ngapain. Ketika stres itu sudah kita hadapi, sudah kita kelola, kita harus membuat manajemen waktu supaya apa tujuan hari itu yang kita sudah siapkan, jadwalkan itu dapat berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah mengatasi ketegangan dengan fisik. Maksudnya ketegangan fisik di sini adalah melakukan olahraga, melakukan peregangan, olahraga, meditasi untuk membantu meredakan ketegangan dan memelihara kesehatan mental yang baik. Jadi rupanya kita tertentu di saat kesibukan kita, saya yakin semuanya pasti dalam satu pekan itu bekerja di sekolah pasti ada rasa lelah nggak Bapak Ibu? Nah ternyata itu butuh kita itu untuk membangun semangat kita perlu yang namanya olahraga. Jika olahraga tidak sempatkanlah meditasi walaupun itu cuma 5 menit gitu. Jadi ini bisa meregakan semua pikiran kita supaya tenang, mindfulness lah. Kita menghadirkan mindfulness supaya diri kita itu lebih siap untuk aktivitas berikutnya. Selanjutnya, yang keempat itu bangun dukungan sosial. Ini sangat penting sekali. Meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan rekan kerja, keluarga, dan teman-teman. Kemudian dukungan sosial dapat membantu kita mengatasi tekanan dan mempertahankan motivasi. Jadi penting bagi kita ketika kita sudah sibuk beraktivitas selama 1 pekan ataupun beraktivitas kita masing-masing di sekolah, kita ternyata butuh yang namanya berinteraksi sosial dengan rekan-rekan kita, baik di dalam sekolah kita maupun di luar ataupun dengan komunitas lain. Kita berbagi pengalaman itu sangat penting, membangun sejarah itu sangat penting. Gitu. Next. Kemudian adaptasi terhadap perubahan. Kepemimpinan tangguh yang selanjutnya strateginya adalah adaptasi terhadap perubahan. Yang pertama itu memahami perubahan itu sendiri. Bagaimana cara menyadari bahwa perubahan adalah hal yang konstan dan tak terhindarkan dalam kehidupan organisasi. Kita di sini dituntut harus memahami dulu perubahan ini arahnya kemana, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana caranya kita melakukan itu. Jadi supaya kita siap dalam menerima dan melakukan perubahan, kita harus tahu dulu perubahan apa yang terjadi, kita identifikasi dulu. Begitu. Selanjutnya adalah mengembangkan fleksibilitas. Membangun kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah-ubah. Kita tidak memungkiri bahwa dunia pendidikan ini seringkali berubah-ubah ya Bapak Ibu, permintaan atau peraturan ya.
peraturan ya. Contohnya kurikulum sendiri kita sudah beberapa kali kan terjadi perubahan begitu dari kurikulum KTSP, kurikulum 13 revisi dan sekarang kurikulum Merdeka. Jadi di sini kita harus bisa menerapkan fleksibilitas. Kita tidak bisa, memang terkadang kita menolak dalam pikiran kita pasti kenapa sih kurikulum itu berbeda-beda begitu. Yang A aja belum selesai, ini udah ganti yang B. B sebelum selesai ganti yang C lagi. Nah, di sini kita dituntut harus bisa menerapkan fleksibilitas, yaitu kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus bisa menerima dan mengikuti perubahan yang ada. Tentunya dari perubahan-perubahan itu pastinya ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ataupun yang membuat peraturan itu, bahwa sudah ada tujuan yang baik terkait pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah mendorong inovasi, menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide baru dan eksperimentasi untuk menghadapi tantangan. Setelah kita melakukan fleksibilitas, bisa menerima, bisa menjalankan perubahan yang ada, kita harus bisa melakukan inovasi, Bapak Ibu. Inovasi supaya pembelajaran kita terus bermakna dan tidak monoton. Terkadang siswa kan kalau kita mengajar dengan strategi yang begitu-begitu saja, pasti siswa juga akan merasa jenuh atau bosen ya, atau bisa jadi mereka ngantuk, dia kan gitu-gitu aja gitu. Jadi kita harus dituntut melakukan inovasi pembelajaran, bagaimana strateginya supaya kita bisa melakukan perubahan dan siswa tetap senang, tertarik, dan tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Gitu. Next. Kemudian belajar dari pengalaman, menggunakan pembelajaran dari masa lalu untuk memperkuat kemampuan beradaptasi di masa depan. Di sini kita tidak boleh melupakan masa lalu, Bapak Ibu. Jadi kita di sini dituntut untuk belajar justru dari masa lalu. Berkat masa lalu tersebut kita bisa mengintrospeksi diri, mengidentifikasi hal-hal apa yang kurang pada saat masa lalu itu. Kemudian dari evaluasi itu kita bisa tindak lanjuti. Di posisi apa yang kurang yang perlu ditingkatkan, area apa yang perlu diperbaiki, supaya visi misi yang sudah kita tentukan bersama itu bisa tercapai. Tentunya setiap bulan, setiap tahun itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Kemudian tetap satu kita pada visi yang sudah kita tentukan. Tentunya kita semua kan berkolaborasi supaya visi itu tercapai. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, di situ kita perlu belajar dari pengalaman. Jadi 2-3 tahun yang sudah berlalu itu perlu kita refleksikan kembali. Bagaimana caranya untuk mencapai visi tersebut supaya visi saya nanti di tahun ini paling tidak bisa tercapai. Next. Kemudian pengambilan keputusan di bawah tekanan. Nah, terkadang kita ini sebagai pemimpin pembelajaran ataupun Bu Iin sebagai kepala sekolah pasti tidak merasa ada tekanan, atau tekanan di sini maksudnya bukan hanya tekanan dari atasan atau apa, tetapi bisa juga loh tekanan itu berasal dari peserta didik. Ada tidak Bapak Ibu yang merasakan itu? Ada ya. Nah, di sini kita harus tetap bisa mengambil keputusan ketika kita di bawah tekanan, yaitu kita yang pertama harus fokus di tengah tekanan. Kemudian mengidentifikasi informasi penting dan inti permasalahan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi kita tetap harus fokus di saat kita posisi stres, di bawah tekanan. Pasti yang ada kita terus lesu, males gitu ya. Kadang mau masuk aja, kadang males. Iya nggak Bapak? Karena pasti mengaruh ke fisik. Kalau sudah pikiran kena, mentalnya kena, pasti fisik juga kena. Itu kalau saya secara pribadi pasti begitu. Nah, maka dari itu untuk menanggulangi kita harus fokus. Tetap kita ingat bahwa kita ada visi yang harus dicapai secara bersama. Begitu. Jadi kita tidak boleh apalagi putus asa ya. Kita tidak boleh menyerah. Tetap kita harus fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Next. Selanjutnya keseimbangan. Menimbang dengan cermat berbagai opsi dan konsekuensinya, pertimbangkan dampak keputusan pada semua pihak yang terlibat. Jadi kita di sini harus bisa menjaga keseimbangan. Dalam arti keseimbangan itu kita memikirkan antara nanti kalau saya ambil keputusan ini dampaknya
kepada rekan saya apa, kepada murid saya apa, atau yang lebih ini lagi adalah kepada visi yang akan kami tuju itu apa. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan betul ketika kita mau mengambil keputusan. Ada peribahasa lebih baik diam daripada kondisi kita lagi nggak bagus langsung ambil keputusan, tetapi ambil waktu dulu, ambil waktu untuk me time dulu lah, untuk diri sendiri dulu supaya kita bisa berpikir secara jernih dan bisa fokus, kemudian bisa mengambil keputusan dengan tepat. Memiliki keberanian untuk bertindak cepat dan mengambil keputusan yang sulit, tetap tenang di bawah tekanan dan percaya pada instingmu. Di sini kita tetap harus berani. Ketika kita punya pikiran, punya pendapat, kita harus berani mengungkapkan. Jangan sampai kita punya pikiran, punya pendapat, tetapi cuma dipendam dalam hati. Nanti tidak akan membawa dampak atau tidak akan membawa suatu keputusan yang baik, karena orang kan tidak bisa dibaca. Kalau orang diem itu apa maunya kita nggak tahu gitu. Maka kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan. Dalam satu tim itu kita seharusnya itu saling mendengarkan, saling memotivasi, saling menerima. Karena di sini saya yakin kita beraneka ragam karakter, pasti itu ada perbedaan. Maka sebagai tim yang baik, sebagai pemimpin pembelajar yang baik, yang satu misi, satu lokasi, satu kalau kita ya, itu tetap kita harus saling mendengarkan, saling motivasi, dan kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan. Next. Kemudian selanjutnya adalah goals, disitu menentukan tujuannya. Cara memotivasi tim dalam menghadapi tantangan itu adalah menentukan tujuan bersama. Tentunya kita ketika duduk di suatu diskusi, apalagi ketika tahun ajaran baru, kita pasti akan menetapkan tujuan yang tidak dicapai pada tahun tersebut. Kita tahun ini mau menetapkan apa? Tujuan apa yang ingin kita capai? Pasti kita ada kesepakatan seperti itu. Maka rumuskan tujuan yang konkret dan bermakna agar tim dapat bekerja sama mencapai hasil yang didapatkan. Jadi memang di sini kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan ini didapatkan dari mana? Kita punya tim, kita punya anggota. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita pasti mempunyai aspirasi. Setiap individu pasti mempunyai aspirasi. Nah, aspirasi dari setiap individu ini nanti akan mengerucut supaya menjadi tujuan bersama yang akan kita sepakati secara bersama, nanti di bawah kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan. Pasti nanti pemimpin pembelajaran yang lain itu diminta secara aktif mengungkapkan supaya kita ada partisipasi secara apa sih saya tuh mau apa, ayo sekolah kita mau apa, tujuannya kemana, begitu. Nanti baru dari situ kepala sekolah baru bisa memutuskan berdasarkan usulan ataupun ide kreativitas dari para pemimpin pembelajaran sebagai bapak ibu guru kita. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah hargai upaya dan kemajuan. Caranya adalah memberikan apresiasi atas setiap usaha dan kemajuan yang dicapai untuk menjaga semangat dan antusiasme tim. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita sudah berupaya, bekerja keras, kita sudah maksimal banget itulah ya. Jangan lupa, sekecil apapun itu kita tetap harus memberi apresiasi kepada rekan kita. Walaupun itu cuma kecil bentuknya, terima kasih ya sudah mengerjakan proyek dengan baik. Terima kasih ya sudah berpartisipasi sehingga proyek ini berjalan baik. Itu rasa kelihatannya sepele, tetapi itu ternyata sangat dibutuhkan Bapak Ibu untuk membangun supaya relasi itu baik. Jadi walaupun ucapan terima kasih itu ternyata sangat mempengaruhi kita. Kemudian mendorong kreativitas dan inovasi, memberi kebebasan bagi tim untuk bereksplorasi dan mencoba pendekatan baru dalam menghadapi tantangan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran kita dituntut harus kreatif dan inovatif. Ketika kita mau menentukan tujuan sudah ada, kita harus memikirkan kreativitas apa yang akan kita capai, inovasi apa yang akan kita ciptakan supaya kita dapat berkembang dengan baik.
Jadi tetap setiap tahun kita harus mampu berinovasi. Tentunya setiap individu kita sebagai guru yang berbeda mata pelajaran itu mempunyai strategi masing-masing. Nah, ini PR buat kita semua Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa berinovasi dengan mata pelajaran kita masing-masing. Tentunya mempunyai cara yang berbeda-beda. Begitu. Next. Kemudian selanjutnya adalah fasilitasi belajar dari kegagalan. Ternyata kegagalan tidak boleh kita benci ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu, kalau itu gagal, pasti kita tuh rasanya kesel, jengkel, marah gitu kan ya. Nah justru dari sini, jadikan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan untuk menyalahkan. Kita belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan itu justru sumber sukses kita. Kita bersyukur karena gagal, kita tahu area mana yang membuat kita gagal. Itu berarti yang perlu diperbaiki. Jadi kita harus melakukan refleksi. Ketika kita sudah melakukan aktivitas, program atau kegiatan, kita wajib merefleksikan kegiatan tersebut. Bagaimana hasilnya dalam kegiatan itu? Apakah sudah bagus, sangat bagus, atau ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, di posisi mana kekurangannya? Supaya kita bisa memperbaiki area mana yang kurang. Ketika kita melakukan aktivitas berikutnya, program berikutnya, kita sudah bisa menanggulangi kekurangan yang ada dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Next. Kemudian bagaimana cara memelihara semangat dan antusiasme? Ternyata kita tetap harus menjaga semangat Bapak Ibu. Walaupun terkadang kan kalau di dunia pendidikan kalau udah semester 2 nih seperti saat ini, kayaknya ini udah belajar sudah kurang aktif ya Bapak Ibu ya. Ini kan terkadang semangat kita menurun, ya nggak Bapak Ibu? Yeah. Karena merasa kita sudah akhir nih, hampir selesai nih tahun ajaran ini. Nah justru di sini kita harus tetap memelihara semangat itu. Yang pertama itu merayakan kesuksesan. Bagaimana ketika tim mencapai tujuan atau melewati tantangan, penting bagi pemimpin untuk menghargai dan merayakan keberhasilan mereka. Hal ini membantu mempertahankan semangat dan antusiasme anggota tim. Jangan lupa Bapak Ibu, kita refleksi, kita sudah akhir tahun ini posisi, kita sudah berusaha bekerja keras dari semester 1. Nah, usaha dari semester 1 sampai detik ini itu perlu sekali kita rayakan. Tetapi seringkali kita lupakan yang sudah begitu, ya kan? Nah, justru apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini perlu kita rayakan. Tapi seringkali kita kan lupa. Pasti tidak ada perayaan. Jujur kalau di SMA jarang ada perayaan. Kita merayakan kita sudah bekerja keras di dalam 1 tahun, gitu. Kita rayakan. Kalau ini nggak ada gitu. Nah, ada ya syukur. Nah, kalau memang di SMP sudah ada, itu perlu dibangun terus Ibu. Jadi supaya kita tetap semangat dan semangat ini untuk tahun ajaran baru juga masih tetap ada. Jadi semakin meningkat itu justru bagus. Itu luar biasa sekali ternyata. Apresiasi dong untuk SMP dan lagi berarti. Kemudian fokus pada kemajuan. Bukan hanya hasil akhir saja Bapak Ibu, tetapi juga setiap langkah kecil yang membawa kemajuan harus diapresiasi. Pemimpin harus menunjukkan bahwa mereka menghargai usaha atau komitmen kita. Ketika kita mengadakan suatu program, itu kan masih ada susunan panitia ya Bapak Ibu. Nah, sebagai ketua panitia di sini kita tidak bisa hanya menunjuk Pak, Bu, lakukan itu, tidak. Tetapi kita justru harus sebagai seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik. Kita juga ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Nah, jangan lupa kita di sini punya anggota, punya tim yang harus berkolaborasi, bekerja sama. Dari tim ini kita wajib memberikan apresiasi sekecil apapun partisipasi dari anggota kita. Jadi kita harus. Kemudian ketika pemimpin itu harus menjadi teladan ketangguhan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang inspiratif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus menjadi teladan yang tangguh yang dapat menginspirasi tim kita. Tunjukkan bagaimana kita menghadapi tantangan dengan kekuatan dan keberanian. Sekian
Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Saya bukan bertanya secara Bu Ika. Ini apresiasi sekali ya. Ternyata apa yang disajikan oleh Bu Ika dipresentasikan menjadi pengetahuan kami kembali. Pada dasarnya ini sudah banyak dilakukan, tetapi ada beberapa masukan-masukan seperti itu, edukasi untuk kami, sehingga untuk kita sebagai pembelajar, pemimpin pembelajar, itu bisa mengembangkan kompetensi kita. Terima kasih kontribusinya, mau membagikan ilmu yang didapat untuk kita semuanya. Sebagai kepala sekolah di tempat ini. Baik, saya akan menyampaikan umpan balik berkaitan dengan kepemimpinan yang disampaikan oleh Ibu Ika Puspitasari. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ika Puspitasari menjadi inspirasi bagi kami, terutama sebagai pemimpin pembelajar, bagaimana mengelola di satuan pendidikan, mengelola emosi, mengelola gaya kepemimpinan, mengelola teknik-teknik yang harus diambil dalam situasi yang dihadapi untuk bisa memposisikan diri, untuk bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga untuk mengembangkan sekolah yang terutama adalah visi misi itu sebagai goal itu dapat dicapai. Terima kasih banyak Ibu Ika Puspitasari yang sudah menyampaikan materi itu di depan saya. Thank you. Selamat sore, saya Nurida Budiarti sebagai Bapak Kurikulum dari SMP Yosudarso Metro. Saya diberikan umpan balik atas diseminasi dari Ibu Ika Puspitasari tentang kepemimpinan tangguh. Menurut saya, kepemimpinan tangguh yang diberikan oleh Ibu Ika sangat baik untuk perkembangan sekolah kami. Kami mendapatkan masukan-masukan dan hal-hal baru berkaitan dengan kepemimpinan yang baik. Menurut saya, untuk hal ini kita harus lebih lagi mengembangkan dalam proses pembelajaran dan proses pendampingan kita terhadap siswa. Oleh karena itu, pesan saya sebaiknya ini bisa dikembangkan kembali di kemudian hari dan memberikan hal yang baik untuk teman-teman sejawatnya. Terima kasih, selamat sore. Dari diseminasi yang Bu Ika Puspitasari sampaikan tadi terkait dengan pemimpin pembelajaran yang tangguh, menurut saya sangat luar biasa sekali. Itu adalah pembelajaran untuk kita semua sebagai guru yang nantinya akan berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa menjadi pemimpin yang inovatif, kreatif, dan bisa mengembangkan di abad 21. Semangat terus untuk Ibu Ika Puspitasari, semangat berbagi.